Oke, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Nuruda, NRP akhir 035, ADD kelas A dari Teknik Geofisika ITS. Jadi, eh, pada video kali ini kita akan sedikit belajar tentang konvolusi ya teman-teman. Jadi, konvolusi itu apa sih? Konvolusi itu suatu operasi matematis yang digunakan untuk menggabungkan dua sinyal menjadi satu sinyal. Nah, dalam konteks geofisika, ini kita ambil contoh gelombang seismik. Ada wavelet yang kena uh, reflectivity series dari bawah permukaan. Nanti gelombang yang kita dapat di alat itu merupakan seismic trace. Nah, untuk wavelet dan jadi ini apa sih? Nah, kita belajar di slide selanjutnya. Jadi wavelet yang pertama, wavelet merupakan gelombang pendek yang digunakan untuk menstimulasi sistem bumi. Jadi wavelet ini suatu gelombang yang gelombang lokal yang kita injeksikan ke dalam permukaan bumi. Jadi ini sumber kita lah. Misal kalau seismik itu ada palu atau wave drop. Nah, selanjutnya ada koefisien refleksi dan trace seismik. Koefisien refleksi itu suatu angka yang mewakili proporsi energi gelombang seismik yang dipantulkan di bawah lapisan geologi. Nah, jadi reflectivity series ini merupakan suatu representasi bawah permukaan. Jadi sesuai dengan koefisien refleksinya. Jadi koefisien refleksi di sini dipengaruhi oleh kondisi bawah permukaan lapisan geologi. Jadi tiap lapisan geologi itu ada koefisien refleksinya sendiri-sendiri. Next. Nah, selanjutnya ada trace seismic. Jadi trace seismic ini adalah suatu hasil konvolusi antara wavelet dan koefisien refleksi. Nah, di sini trace seismic. Jadi setelah kita injeksikan gelombang lewat palu atau wave drop tadi, nah itu gelombang itu kan terkena reflectivity series di bawah permukaan. Nah, gelombangnya kan kepantul. Yang diterima alat kan jadi seismic trace. Jadi seismic trace ini adalah gabungan dari wavelet sama reflectivity series di bawah permukaan. Nah, selanjutnya kita ke hasil. Nah, sebelum kita ke hasil, kita hands on dulu di Python. Kita langsung pindah aja ke Python. Oke, yang pertama kita pasti import dulu library kita. Kita pakai NumPy karena operasi matematis. Pakai matplotlib untuk ngeplot nanti. Pertama kita nanti import sinyal wavelet ini dari SCP. Hanya Morlet sama Rigger ya bisa, karena di laptop saya versi SCP nya masih belum ada untuk semua wavelet. Oke. Selanjutnya kita definisikan parameter.
ini dt untuk waktunya, ini waktu waveletnya, ini frekuensi. Kita pakai contoh recurve dulu, setelah itu jumlah refleksnya. Oke, selanjutnya kita buat reflectivity seriesnya. Kita buat oke, selanjutnya kita buat generate ininya, waveletnya. Biar kita langsung bisa ubah-ubah waveletnya nanti. Yang pertama ada looker.
kedua kita buat Mexican head. Oke, yang ketiga kita buat merlet wavelet. Oke, yang keempat kita bikin Gaussian wavelet. Selanjutnya yang kompleks Gaussian wavelet type.
Jadi di fungsi ini kita bisa panggil macam-macam wavelet sesuai dengan namanya. Misal kita nanti panggil recur. Nah, si code ini akan jalanin si recur. Misal kita panggil majikan head. Si uh, code ini return majikan head. Nah, seperti itu seterusnya. Oke, kita lanjut ke buat cara manggilnya. Misal kita buat recur, yang pertama recur, terus buat generate, kita panggil fungsi yang tadi, kita jalanin fungsi yang tadi sesuai dengan wavelet type. Nah, wavelet type ini sesuai dengan nama yang kita buat. Oke, selanjutnya kita buat fungsi konvolusi. Kita buat seismic trace sama dengan kita buat fungsi konvolusi. Oke, sudah selesai. Kita buat plotnya, fungsi plot.
Ini untuk plot waveletnya sudah jadi. Ayo kita coba. Oh, apa ini? Convolution di sini. Sambil lanjutin ke plot koefisien refleksi sama T-reflect. Konvolusi yang bagian T-reflect. Nah, ini untuk plot waveletnya seperti ini. Ini yang pakai Ricker dulu. Kita lanjut dulu ke koefisien refleksi sama hasil konvolusinya tadi. Kita copy aja agak cepat. Plotnya itu reflectivity. Ini nggak boleh typo. Kita buat warna merah. Ini ada tambahan GCA. Kita judulnya reflectivity series. Untuk X label ada koefisien refleksi. Y labelnya ini waktu. Coba plot. Nah, nih. Jadi antara wavelet dengan koefisien refleksi ini nanti kita akan konvolusi dan menjadi sebuah trace seismic. Oke, kita plot trace seismicnya. Kita plot seismic trace, seismic score trace. Ini waktunya T6 tadi. Kita warnai hitam. Judul wavelet type I buat kapital.
X label, ini amplitudo, untuk Y label. Nah ini ternyata sama, pecah aja waktu. Tambahkan lagi. Coba. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi apabila kita buat wavelet, kita injeksikan ke dalam bahan permukaan bumi dengan reflectivity-nya seperti ini. Nanti setelah dikonvolusi, jadinya akan dapat seismic trace seperti ini. Nah di sini, ini yang bagian ini. Nah kita coba ubah-ubah waveletnya, jenis waveletnya. Nanti pengaruhnya akan seperti apa? Kita coba kedua tadi ada Mexican head. Coba Mexican head. Nah untuk Mexican head kurang lebih seperti ini. Nah ini menurut saya kurang kelihatan ya, frekuensinya kayak terlalu rendah dan gelombangnya terlalu panjang gelombangnya. Oke, kita lanjut ke Morlet. Nah ini merah ini karena kita tadi munculin dari SCP. Nah kurang lebih Morlet waveletnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Jadi lebih mana ya, kayak tetap kurang kelihatan sih. Menurut saya paling bagus tetap masih Ricker tadi secara resolusi. Oke, kita lanjut ke Gaussian. Nah untuk Gaussian ini cukup baik, dia kelihatan sekali bahkan reflectivity seriesnya. Jadi kurang lebih seperti ini, tapi panjang gelombangnya sangat pendek. Oke, kita next ke kompleks Gaussian. Nah, untuk kompleks Gaussian kurang lebih seperti ini. Hampir sama kayak yang Mexican head tadi sama Morlet. Panjang gelombangnya gede-gede. Nah, sekarang kita coba ubah-ubah frekuensinya. Nah, kita pakai satu jenis wavelet aja. Kita pakai Ricker aja. Ricker. Nah, selanjutnya kita ubah-ubah frekuensinya. Ini kan 30. Kita coba 10. Nah, berarti sesuai dengan prinsip gelombang. Jadi apabila frekuensinya rendah, itu kan panjang gelombangnya gede-gede tuh. Jadi penetrasi lebih dalam, tetapi resolusinya kurang. Jadi resolusinya tuh kurang bisa apabila ini batas lapisannya tipis, itu biasanya nggak terdeteksi di trace seismic. Nah, itu kekurangan gelombang dengan frekuensi rendah, tapi kelebihannya dia
jauh lebih dalam penetrasinya. Kita coba lagi yang dengan frekuensi tinggi, nanti hasilnya harusnya lebih resolusinya lebih tinggi tetapi lebih dangkal. Coba 60 biar kelihatan, harusnya lebih bagus resolusinya. Nah ya kan, ini kelihatan banget sesuai reflectivity seriesnya. Speknya di sini, di sini, di sini, di sini. Kita ubah lagi ke 30. Nah ini cukup kelihatan tapi masih kurang node ya. Oke, kita kembali ke PPT. Oke, untuk hasilnya sesuai dengan code tadi saya sudah masukkan di PPT. Itu untuk Ricker kurang lebih seperti ini. Jadi resolusinya cukup baik. Menurut saya bahkan paling baik itu yang Ricker daripada dengan gelombang-gelombang lainnya. Next, ini ada Mexican head. Jadi ini panjang gelombangnya gede-gede. Ini cocok untuk penetrasi lebih dalam, tapi resolusinya untuk menentukan batas lapisan yang tipis itu kurang. Jadi bisa terjadi aliasing nanti. Nah, selanjutnya ada Morlet. Ini juga kurang kelihatan batas lapisannya. Selanjutnya ada Gaussian. Nah ini hasil dari Gaussian wavelet, cukup gede-gede juga. Ini untuk yang kompleks Gaussian. Bersama dengan Gaussian wavelet. Selanjutnya untuk pengaruh dari frekuensi. Nah ini perbedaan antara frekuensi tinggi, menengah, dan rendah. Nah ini saya pakai waveletnya wavelet Ricker, jadi waveletnya sama, koefisien refleksnya sama. Saya buat frekuensinya berbeda, nanti biar kelihatan bedanya antar frekuensi. Nah di sini kelihatan di 10 Hz ini panjang gelombangnya gede-gede kan. Nah ini kurang bisa menentukan batas lapisan bawah permukaan. Nah, tetapi kelebihannya itu pasti penetrasinya jauh lebih dalam daripada yang 30 Hz, apalagi yang 60 Hz. Nah, untuk yang 30 Hz ini skala menengah ya. Resolusinya cukup bagus, bisa kelihatan sedikit nih, sini. Tapi ya juga tetap nggak sebagus 60 Hz resolusinya, tapi penetrasinya cukup lumayan menengah daripada 60 Hz. Kedalamannya atau penetrasinya itu jauh lebih dalam yang 30 Hz. Nah untuk yang 60 Hz ini resolusinya sangat baik, kelihatan banget batas lapisan di sini. Tetapi penetrasinya jauh lebih dangkal daripada 30 Hz ataupun 10 Hz. Nah jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya pengaruh wavelet dan frekuensi. Jadi kita bisa menentukan nih, misal kita mau akuisisi seismik di suatu lokasi A, kita harus tahu dulu nih kondisi geologinya seperti apa. Terus yang kita cari itu apa? Jadi kita bisa menentukan antara macam-macam wavelet tadi mana yang kita pakai. Terus kita juga bisa menentukan macam-macam frekuensi mana yang kita pakai sesuai kebutuhan kita, sesuai kondisi geologi yang akan kita akuisisi dan apa yang kita cari, kira-kira kedalamannya berapa. Ini kita bisa menentukan kita pakai wavelet dengan frekuensi berapa, terus jenis-jenis waveletnya apa. Nah kita bisa menentukan di situ. Jadi setiap wavelet dan setiap frekuensi itu ada plus minusnya masing-masing. Kita nggak bisa ngejudge langsung
mana yang paling baik, mana yang paling buruk. Jadi itu semua ada plus minusnya, tergantung kita nih mau akuisisi di mana dan kita mau cari apa. Jadi kita bisa menentukan macam-macam wavelet dan macam-macam frekuensi di situ. Eh, oke, baik. Eh, saya kira cukup untuk materi konvolusi pada hari ini. Oke, terima kasih dan selamat pagi.